Hai teman-teman, perkenalkan saya Syahra Belas, siswi kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Ciwidey. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Kalau belum, yuk kenalan, karena ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Di masa pandemi ini, kalian pasti ada di rumah ya kan? Meskipun kita sedang berada di masa pandemi ini, makna kemerdekaan itu tidak hilang begitu saja. Semangat kemerdekaan di tahun ini adalah kita harus berjuang bersama-sama melewati masa pandemi ini. Dulu, para pahlawan kita berjuang melawan penjajah yang menjarah harta dan nyawa rakyat Indonesia dengan senjata. Pandemi ini juga hampir sama loh, bedanya COVID-19 ini gak kelihatan, tapi bisa membunuh. Seram kan? Tanpa kita sadari, selama pandemi ini, kita dijajah di berbagai bidang yang menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Dampak dari penjajahan ini diantaranya 1. Di bidang ekonomi. Belum lama ini, di berbagai sumber berita mengabarkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami penurunan. Benar. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua tahun 2020 menurun sebesar 5,32%. Pandemi COVID-19 ini juga sudah memakan banyak korban, bukan hanya nyawa, tapi lapangan pekerjaan pun juga turut dijajah. Maraknya PHK besar-besaran dan semakin terbatasnya lapangan kerja membuat daya beli masyarakat menurun. Belum lagi, pada saat awal pandemi ini masuk ke Indonesia, banyak usaha mikro kecil menengah yang harus gulung tikar karena dilarang beroperasi saat masa PSBB. Yang kedua ada bidang pariwisata. Tempat wisata berpotensi menjadi klaster penularan COVID-19. Makanya, tidak heran kenapa bidang pariwisata ini juga terdampak cukup parah akibat penjajahan COVID-19 di Indonesia. Objek wisata yang tutup mengakibatkan yaitu tadi, balik lagi ke bidang ekonomi. Orang-orang yang bekerja di bidang pariwisata ini banyak yang dirumahkan atau bahkan PHK. Di bulan Agustus ini, ada beberapa tempat wisata yang sudah mengajukan pembukaan lokasinya untuk dikunjungi. Tentunya ini berdasarkan zona penularan COVID-19. Jika masih ada di zona merah, tahan-tahan dulu lah ya. Jangan buru-buru pengen jalan-jalan. Oh iya, pembukaan tempat wisata ini juga nggak langsung menampung 100%. Dibatasi hanya setengahnya. Jadi, semisal udah penuh, ya kamu jangan maksain buat masuk. Nah, bidang terakhir ini yang gak kalah pentingnya juga adalah bidang pendidikan. Kamu yang sekarang masih duduk di bangku sekolah pasti merasakan dampak yang luar biasa. Banyak yang bertanya, kenapa sih mall aja udah buka, tempat wisata aja banyak yang udah buka, kok sekolah gak buka-buka sih? Bulan Mei lalu di Prancis, setelah kegiatan sekolah dibuka, langsung ada 70 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Seram kan? Berangkat dari situ, pemerintah Indonesia juga tidak serta mau mengambil resiko tersebut. Menyadari betapa pentingnya kegiatan belajar harus tetap berjalan, dilaksanakan sekolah online atau sekolah dalam jaringan. Nah, itu dia sedikit dari sekian banyaknya dampak dari penjajahan COVID-19. Maka dari itu, mari kita sama-sama berjuang melawan virus ini dengan cara menerapkan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.